Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gagas Mangindo, NIM 180309. Hai, perkenalkan, nama saya Jelita Mutiara, NIM 1803058 dari Akvis 2B. Assalamualaikum. Nama saya Ismirul Azmi, NIM 1803056. Saya dari kelas Akvis 2B. Hai, nama saya Lulu Siarimbi, NIM saya 1803064. Saya dari Akvis kelas 2B. Halo, nama saya Yunisa Asfarina, NIM 1803108 dari Akvis 2B. Halo, perkenalkan nama saya Dery Christian Nugroho, NIM 1803110. Ini saya akan menjelaskan tentang tes primitif pada bayi atau anak-anak. Tes primitif itu terdiri dari 6 jenis, dan di sini saya akan menjelaskan 2 tes, yaitu tes level spinal dan tes brainstem. Yuk, lanjut aja kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang level spinal. Level spinal itu pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang flexor withdrawal. Posisi bayi tidur telentang seperti ini, lalu diberi stimulus pada salah satu telapak kaki. Di sini saya menggunakan kaki kiri. Reaksinya adalah kaki si bayi akan menekuk yang diberi stimulus itu. Yang kedua, ada extensor thrust. Ini langsung menggerakkan kakinya untuk menekuk. Nah, kayak gini. Ini reaksinya. Ini namanya flexor withdrawal. STM itu terdiri ATNR. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang brainstem. Brainstem di sini saya akan menjelaskan 2 gerakan, yaitu ATNR dan STNR. Yuk. Ya, yang pertama gerakan ATNR. Di sini posisi bayi tidur terlentang, tangan di samping kanan kiri, penglihatan lurus ke depan. Saya akan memberikan stimulus menolehkan kepala bayi ke arah kanan. Lalu reaksinya tangan kanan lurus, sedangkan tangan yang kiri ditekuk. Dan sebaliknya, bila saya tolehkan ke arah kiri, maka tangan kiri lurus, tangan yang kanan ditekuk. Selanjutnya di sini saya akan melakukan gerakan STNR. Di sini gerakan STNR, posisi bayi tidur telentang. Lalu saya akan memberikan stimulus kepala difleksikan, ditekuk. Maka reaksinya tangan si bayi akan ikut menekuk. Kan tes primitif pada bayi. Ya, tes primitif itu ada beberapa macam. Namun saya akan menjelaskan tes primitif yang reaksi asosiasi dan reaksi gerak otomatis. Oke. Ya. Kali ini selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi asosiasi, yaitu posisi bayi tidur terlentang. Ya, saya akan memberi mainan pada bayi. Ya, reaksi bayi nanti tangan yang satunya akan ikut meremas. Ya, kayak gini. Ya. Action. Ya, selanjutnya ada reaksi gerak otomatis. Yang pertama ada moro, yaitu posisi bayi tidur terlentang. Nah, saya akan memberi stimulus pada bayi dengan cara memberi kejutan. Nanti reaksi tangan bayi akan abduksi ekstensi. Ya, selanjutnya ada tes paracute, yaitu posisi bayi tidur tengkurap. Saya akan mengangkat pelvisnya dan reaksi dari tangan si bayi akan ekstensi. Nah, kemudian saya akan mendorong si bayi dan jari-jarinya akan membuka. Ya. Kemudian yang terakhir ada tes Landau, yaitu posisi bayi diangkat kemudian diayun-ayunkan. Ya, kemudian reaksi dari si bayi, ekstensor tonusnya akan meningkat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Apgar score.
Apa sih Apgar Score tersebut? Apgar Score merupakan suatu penilaian yang digunakan untuk bayi ketika bayi baru lahir. Nah, penilaian ini dilakukan ketika 1 menit pertama, 5 menit pertama, 10 menit pertama, bahkan 20 menit pertama ketika bayi baru lahir. Apgar Score merupakan singkatan dari A. Appearance, P. Pulse rate, G. Grimace, A. Activity, and R. Respiration. Apgar Score memiliki beberapa nilai, yaitu nilai 0, 1, dan 2. Ketika bayi baru lahir, maka akan dilakukan beberapa tes atau penilaian yang terdiri dari appearance atau warna kulit. Jadi, warna kulit di sini memiliki beberapa kriteria. Ketika bayi itu pucat atau tidak memiliki warna atau bahkan mungkin tidak memiliki warna sama sekali, maka nilainya itu 0. Biasanya nilai 0 itu untuk bayi yang sudah meninggal. Jika ada warna kulit, warnanya bagian tubuhnya itu warnanya kemerahan, tetapi di bagian ujung-ujung atau bagian kaki dan tangannya itu ada pucatnya, maka nilainya itu 1. Ketika seluruh badan berwarna kemerahan atau terlihat normal, maka nilainya adalah 2. Yang kedua adalah P, pulse rate, atau frekuensi nadi. Jadi di sini kita akan menilai nadi yang akan teraba. Jika bayi tidak ada nadi atau sangat atau lemah atau bahkan itu tidak ada, menghilang, maka itu nilainya 0. Jika bayi ada nadinya tetapi jumlah nadi itu di bawah 100 atau bahkan 60, 70, ada P atau pulse rate. Jadi pulse rate ini merupakan frekuensi nadi yang diraba. Jika bayi tidak memiliki nadi atau bahkan nadi itu sulit diraba atau bahkan menghilang, maka nilai bayi tersebut adalah 0. Tapi jika bayi masih memiliki nadi tapi lemah, biasanya di bawah 100, itu biasanya 60, 70, maka nilai dari bayi tersebut adalah 1. Tapi jika bayi nadinya itu normal atau bahkan di atas 100, itu nilai bayi adalah 2. Selanjutnya adalah G atau grimace atau bahkan kepekaan refleks. Jadi di sini bayi akan diuji respon bayinya tersebut menggunakan beberapa ujian, atau biasanya itu saat membersihkan lendir di hidung. Nah, respon bayi itu bagaimana? Jika ketika bayi sudah diberi stimulasi tapi si bayi tidak melakukan respon, tidak ada respon sama sekali, maka nilai bayi adalah 0. Jika ada respon tetapi minimal sekali, itu nilainya adalah 1. Jika bayi responnya aktif, bayi bisa merespon dengan normal atau bahkan dia saat dilakukan tes tersebut bayi menangis, maka nilainya itu adalah 2. Yang selanjutnya adalah A, activity. Nah, activity di sini itu untuk dilakukan untuk melakukan pengecekan tonus otot, seberapa aktif si bayi ini. Jika bayi pada saat bayi lahir tidak ada gerakan sama sekali atau bahkan mungkin dia diam saja, itu dia nilainya 0. Jika bayi ada gerakan namun itu minimal sekali, maka nilainya adalah 1. Jika bayi sangat aktif atau bahkan normal seperti biasanya, gerakannya itu maksimal, itu nilainya adalah 2. Yang terakhir ada R atau respirasi. Nah, respirasi di sini itu diukur untuk melakukan pernapasan bayi itu seperti apa. Jika si bayi ini tidak memiliki nafas, sudah tidak bernafas lagi atau bisa dikatakan meninggal, maka nilai bayi ini adalah 0. Jika bayi bernafas namun lemah, maka nilai si bayi ini adalah 1. Jika selanjutnya kalau bayi itu nafasnya teratur dan normal, maka nilainya adalah 2. Jika kita sudah berhasil mendapatkan nilai dari beberapa item
Lalu kita akan menjumlahkan dari masing-masing item tersebut. Jadi Apgar Score ini memiliki beberapa interpretasi, yaitu 0 sampai 3 itu untuk bayi yang memerlukan tindakan medis secara intensif. Lalu untuk 4 sampai 6, jumlah skor 4 sampai 6 itu bayi memerlukan tindakan medis seperti pemberian oksigen atau bahkan penyedatan lendir. Lalu untuk nilai 7 sampai 6 merupakan bayi yang sudah normal. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara untuk mengukur lingkar kepala bayi. Anggap saja ini bayi. Alat untuk mengukur lingkar kepala bayi adalah midline. Kalau untuk mengukur lingkar kepala bayi ini hanya untuk anak berusia 1 tahun ke bawah. Patokannya 2 jari di atas alis. Lalu kita bulatkan ke kepala bayi. Seperti ini. Untuk ukuran kepala bayi normal, bayi berusia 1 sampai 3 minggu 32 sampai 36 cm. Dan untuk ukuran bayi 3 bulan 1 sampai 3 bulan nambah 2 cm, dan untuk ukuran bayi 3 sampai 6 bulan itu nambah 1 cm, dan untuk bayi berusia 6 sampai 12 bulan nambah setengah cm. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai DDST. Nah, DDST itu sendiri merupakan singkatan dari Denver Development Screening Test. Merupakan metode untuk mengetahui nilai tumbuh kembang pada bayi usia 0 sampai 6 tahun. Nah, ini merupakan tes dari DDST itu sendiri. Nah, anak yang saya periksa ini bernama Viola Diani Rahma, yang lahir pada tanggal 2 September 2018. Berarti anak tersebut berusia 18 bulan. Nah, di sini terdapat kotak yang berisi kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak tersebut. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa menarik garis dari garis ini, 18 bulan ini ya. Kita bisa tarik. Nah, setelah ditarik garis lurus seperti ini, kita bisa tahu aktivitas atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak tersebut atau yang terkena oleh garis lurus tersebut. Nah, misalkan itu menggosok gigi, kemudian menyuapi boneka, menaruh manik-manik, kemudian ada menyusun kubus, menendang bola, melempar bola, lari, dan naik tangga. Nah, apabila anak tersebut tidak bisa melakukan 2 atau lebih kegiatan, maka tumbuh kembang anak tersebut mengalami masalah. Gosok gigi gimana? Ih, pinternya. Ih. Salah. Ngerti saja nek bisa ngerti sih. Balon mana balon? Balon mana balon? Pintar. Iya betul. Mobil mana? Mobil mana mobil? Mobil. Iya pintar. mobil. Itu apa? Iya, lagi sebentar.